Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, semangat hari ini, amin. Amin, tadi kita sudah dengan sangat luar biasa menaikkan pujian bagi Tuhan. Tadi di awal kita nyanyi tentang more love, more power, more of you. Saya percaya ketika hari-hari ini kita hidup melekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengisi hidup kita dengan semua apa yang Tuhan punya dari surga untuk kita, amin. More love, kita perlu yang namanya dikucurin kembali oleh cinta Tuhan. More power, butuh yang namanya kekuatan saudara untuk kita bisa menjalani hari demi hari. Di tengah setiap badai yang kita alami, kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak akan kuat. Tapi kalau kita pakai kekuatan yang daripada Tuhan, saya percaya kita bisa mengarungi dan bahkan menaklukkan setiap Goliat-Goliat kita. More of you in my life. Minta supaya dalam hidup kita ini, ya Tuhanlah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini saudara, kita akan sama-sama buka dan belajar dari kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 berkata seperti ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau belajar dari pasal ini tentang bagaimana caranya kita memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan ego kita. Tapi kita mau belajar aware, kita mau belajar menyadari bahwa kita hidup ini bukan untuk kita sendiri, saudara. Tapi kita hidup sebagai makhluk sosial yang berdampingan dengan sesama kita. Kalau boleh saya kasih tema pada pagi ini adalah less of me dan more of you. Saya ini juga ada sharing ini di radio waktu Sabtu lalu, saya mau bagikan juga di tempat ini. Kenapa hari-hari ini perlu yang namanya less of me, saudara? Perlu yang namanya kerendahan hati. Yesus ketika Allah Bapa mengirim dia ke dunia, sebagai statusnya kalau mungkin kita tahu dia ini pilihan Tuhan, pilihan Allah Bapa yang dikirim khusus dari surga datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan kesehariannya adalah dia bisa melakukan berbagai macam mukjizat. Dia bisa melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mungkin orang lain gak bisa buat. Statusnya adalah Yesus anak Allah. Yesus punya power, Yesus punya kuasa, dan Yesus punya perkenanan Tuhan. Sampai pada akhirnya Yesus bisa melakukan berbagai mukjizat. Tetapi kalau boleh kita pelajari lebih dalam lagi, saudara. Ada less of me dalam diri Yesus saat itu. Kalau mungkin saat itu Yesus tidak punya less of me, dan dia tahu nih
saya bisa melakukan segalanya. Mungkin apa saat itu? Mungkin ada tinggi hati atau ada kesombongan dalam diri Yesus. Karena apa? Karena dia bisa melakukan apa yang orang lain gak bisa lakukan. Dia bisa mengadakan apa yang orang lain gak bisa mengadakan. Tetapi Yesus tahu posisinya adalah sebagai anak Allah. Dan diajarkan tentang yang namanya less of me atau kerendahan hati. Kenapa sih harus less of me dan more of you? Karena untuk nanti kita masuk kerajaan surga, ketika kita dihadapkan nih, di hadapan malaikat dan Tuhan, dibuka nih kitab kehidupan. Kita nggak bisa memamerkan more of me-nya kita. Kita nggak bisa menyodorkan nih Tuhan, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Enggak. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana hidup kita selama di dunia ini. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Di saat nanti kita naik ke surga, saudara, bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah dan mampu, tapi yang Tuhan lihat adalah sejauh mana kita bisa less of me dan more of you God dalam hidup setiap kita. Hari-hari ini saudara, ini penting dalam hal apapun yang kita kerjakan. Less of me, kerendahan hati. Ada lagu yang berkata, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ya itu benar saudara. Mengosongkan diri, tadi Tuhan mengosongkan dirinya. Kita mengosongkan diri kita. Kita mengurangi biar Yesus menambahkan dalam hidup kita. Tadi saya katakan kita nggak bisa menghadapi semua dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita nggak bisa, oh saya mengasihi sesama tanpa kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, nggak bisa. Mengasihi Tuhan kita dan Tuhan mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu mengasihi Tuhan alam. Kerendahan hati, less of me. Ini yang perlu kita punya saudara hari-hari ini. Yesus melakukan segalanya dengan sangat ajaib. Dan orang melihat, wah Yesus bisa ngadain mukjizat. Wah anak saya disembuhkan. Wah kakak saya yang lumpuh bisa berjalan. Banyak pujian-pujian yang mungkin Yesus dengar saat itu saudara. Banyak mungkin orang-orang melihat, wah Yesus ini luar biasa, sangat jago, sangat ajaib. Pujian-pujian yang mungkin Yesus dengar saat itu. Kalau dia tidak memiliki less of me dan kerendahan hati bersama dengan Allah Bapa, maka pujian itu akan masuk. Di ayat 3 tadi dikatakan seperti ini kan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yesus mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri saat itu. Rela berjalan kaki dari satu kota ke kota lain. Rela dihina, rela dimaki. Dan bahkan yang sangat luar biasanya, at the end dia rela mati buat kita semua. Itu bukti ada less of me dalam diri Yesus. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi dia tahu bahwa dia hidup karena Tuhan. Kita juga hidup karena ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan kita nggak bisa memamerkan kuat gagah kita, seberapa kayanya kita di dunia ini, seberapa banyaknya harta kita di dunia ini. Itu nggak akan buat kita masuk surga saudara. Tapi yang bisa membawa kita adalah apa? Sikap hati dan perbuatan kita hari-hari ini. Tuhan mau ini yang ada dalam hidup kita hari-hari ini. Apapun saudara, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, apapun, mari miliki yang namanya less of me. Ada dua hal yang mungkin yang saya bisa bagikan antara selfishness, ego kita yang lebih besar, atau selflessness, kerendahan hati dan lebih
mementingkan atau mungkin lebih memperhatikan orang lain daripada diri kita sendiri. Selfishness pasti dalam diri kita pasti pernah mengalami yang namanya kita menjadi orang yang sangat selfish, menjadi orang yang sangat egois. Pokoknya apa kata saya, ya udah saya kerjain. Gak mau dengar apa kata orang. Dan untuk menjadi selflessness seperti Tuhan Yesus, sejujurnya saudara emang tidak mudah, tidak gampang untuk kita memperhatikan orang lain. Mungkin kita bisa ngomong, hidup saya aja masih susah, hidup saya aja masih kekurangan, gimana saya mau memperhatikan orang lain. Saya aja masih mungkin terlilit banyak hutang, gimana saya mau memperhatikan orang lain, bahkan memberkati orang lain. Selflessness bukan berbicara tentang apa yang bisa kita beri dalam wujud atau benda nyata. Tapi selflessness, kerendahan hati, mengutamakan orang lain, mengutamakan sesama kita atau mungkin membantu sesama kita, bisa kita kerjakan dengan apapun. Contoh, kita bisa memberkati mereka dengan doa. Saya boleh nggak doain kamu? Kamu lagi ada masalah apa? Saya doain. Itu salah satu contoh selflessness. Salah satu contoh less of me. Mau mendoakan, mau memberkati, dan mau aware, memperhatikan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Tadi saya katakan kita hidup di dunia ini, bukan kita seorang diri saudara. Tapi kita hidup dengan sesama kita. Di tempat ini, di luar tempat ini, di pekerjaan kita, di keluarga kita hidup berdampingan. Dan Tuhan mau hari-hari ini miliki yang namanya selflessness ini, less of me. Karena ketika kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ayat 8 tadi dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan biar segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika kita bisa, saudara, mempraktekkan less of me dan more of you ini, selflessness, biar Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya dalam hidup setiap kita. Terkadang kita terjebak ketika kita memberkati orang, kita punya pemikiran, kalau saya berkati orang, pasti saya akan menerima berkat yang lebih. Pernah kayak gitu saudara? Pernah mikir kayak gitu? Ketika kita memberi sesuatu, giving ke orang, mulai belajar, berilah dengan setiap kerendahan hati kita. Tanpa mengharapkan apapun. Saya pernah mengalami hal ini saudara. Ketika saya memberkati orang, saya ngasih dia dengan nominal. Dalam pikiran saya, dalam hati saya, ini gue kasih, gue pasti akan terima nih yang lebih. Kan saya salah sih, saya bilang pasti ada yang namanya tabur tuai. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu benar saudara. Tapi yang salah adalah sikap hati dan pikiran saya. Saya memberkati dengan saya mengharapkan bahwa saya akan menerima yang lebih dari apa yang saya berikan pada orang itu. Dan hasilnya apa? Saya nggak menerima apa-apa. Apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, saya nggak menerima apa-apa. Tetapi ketika kita bisa memberi, kita bisa memperhatikan orang dengan selflessness, dengan kerendahan hati. Ayat 8-11, Yesus sudah mengalami bahwa Allah Bapa meninggikan dia nama di atas segala nama. Biarkan Tuhan yang akan menyelesaikan endingnya itu seperti apa. Sekarang yang penting dari hidup kita adalah bisakah kita menaruh less of me ini, kerendahan hati dalam hidup setiap kita. Jangan more of me saudara. Tapi harus less of me, kerendahan hati, selflessness. Itu harus ada dalam diri kita. Dan saya percaya ketika kita bisa melakukan hal ini,
apa yang Yesus alami di ayat 8 dan 11, kita pun juga akan mengalami bersama dengan Tuhan. Jadi saya katakan kuasanya Yesus, kuasanya Allah Bapa itu berlaku sampai pada hari ini. Tapi bisakah kita mempraktekkan dan mengerjakan akan hal ini? Less of me, more of you God in my life. Izinkan Tuhan terus mengisi hidup kita, saudara. More love, more power, more of you. Inilah yang harus kita ucapkan setiap hari. Saya percaya ketika kita bisa melakukan akan hal ini, endingnya adalah sukacita dan damai sejahtera yang akan Tuhan jadikan dalam hidup kita. Dan endingnya mungkin kita akan sama-sama berada di dalam kerajaan surga. Jadi hari ini saudara, ayo, saya pun masih belajar, kita sama-sama belajar memiliki kerendahan hati tanpa kita mementingkan ego kita sendiri. Tanpa kita memikirkan, udahlah itu gua gak kenal, saya gak kenal, bukan urusan saya. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati.